I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifka Rahmadani akan memberikan sedikit penjelasan tentang OSI Layer. Pada sejarah OSI Layer atau model OSI, Open System Interconnection dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO) untuk menyediakan kerangka kerja standar yang memungkinkan perangkat dari berbagai vendor berkomunikasi melalui jaringan. Berikut adalah sejarah singkat OSI. Pada awal 1970-an, munculnya kebutuhan untuk mengembangkan standar terbuka karena perkembangan industri komputer. Pada tahun 1977, ISO membentuk sebuah kelompok kerja bernama Gagasan Dasar OSI untuk mengeksplorasi konsep standar untuk komunikasi terbuka. Pada tahun 1984, ISO merilis model OSI versi pertama yang terdiri dari 7 lapisan fungsional, masing-masing dengan tanggung jawab spesifik. Pada tahun 1984 sampai 1986 diimplementasikan dalam berbagai produk dan teknologi, tetapi tidak menjadi dominan seperti yang diharapkan. Dan pada akhir 1980-an hingga 1990-an, protokol TCP/IP muncul dan mulai dominan dalam pengembangan jaringan. Dan pada saat ini, meskipun OSI bukan standar yang paling umum digunakan, model ini masih memberikan dasar konseptual untuk memahami dan merancang protokol jaringan. OSI Layer terdapat 7 lapisan. Yang pertama yaitu physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh yaitu application. OSI Layer memiliki 7 fungsi. Yang pertama yaitu memberikan kerangka kerja, menyediakan kerangka kerja untuk merancang dan mengimplementasikan protokol jaringan. Yang kedua, memudahkan interoperabilitas, mendorong pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak yang bersifat terbuka dan dapat saling berkomunikasi. Yang ketiga yaitu membantu pemecahan masalah, memecah kompleksitas jaringan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil pada setiap lapisan, mempermudah identifikasi dan perbaikan masalah. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan protokol, yang dimana memberikan panduan untuk pengembangan protokol baru dan integrasi teknologi baru ke dalam lingkungan jaringan. Yang kelima yaitu mendukung keamanan dan manajemen jaringan, menyediakan lapisan keamanan seperti enkripsi dan lapisan manajemen seperti SNMP untuk mengelola dan mengamankan jaringan. Yang keenam yaitu memisahkan kepentingan bisnis dan fungsionalitas aplikasi dari aspek teknis dan fisik, memungkinkan perubahan pada satu lapisan tanpa mempengaruhi yang lain. Interkoneksi antar layer. Interkoneksi antar layer dalam model OSI dilakukan melalui proses yang disebut dengan pengemasan atau encapsulation. Saat data dikirim dari satu layer ke layer lain, setiap layer menambahkan informasi kontrol atau header ke data asli. Proses ini dimulai dari lapisan teratas aplikasi dan bergerak ke bawah melalui sebuah lapisan, kemudian melalui media fisik, dan pada penerima, informasi ini dikupas kembali lapisan per lapisan.